Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Ibu Vero, guru sejarah. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi VOC atau Verdict of Indies Company. Oke, kita lanjut materi pembentukan VOC. Sebelum materi pembentukan VOC, kita ketahui dulu latar belakang terbentuknya VOC. Jadi sejak mendaratnya pedagang Belanda di Banten pada tahun 1598, banyak pedagang Belanda yang terlibat dalam aktivitas perdagangan yang ternyata justru menimbulkan persaingan. Persaingan tersebut menyebabkan harga-harga rempah itu di Belanda semakin merosot. Jadi, untuk meredam persaingan tersebut, pada tanggal 20 Maret 1602, Kerajaan Belanda membentuk Persekutuan Dagang di Hindia Timur. Hindia Timur ini bisa disebut Indonesia. Persekutuan Dagang atau kongsi dagangnya diberi nama VOC atau Verdict of Indies Company. Oke. Setelah terbentuknya VOC ini, anggotanya tidak hanya berasal dari Belanda, tetapi ada juga yang berasal dari Jerman, Belgia, dan beberapa bangsa lain di Eropa. Pengurusnya ada 17 orang dan kantor pertamanya dibuat di Banten yang dikepalai oleh Francois Peter. Setelah terbentuknya VOC ini untuk mencapai sasaran, karena ini kongsi dagang, VOC menetapkan strategi menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Selanjutnya, masa kekuasaan VOC. Untuk masa kekuasaan VOC ini, kita ketahui dulu tujuan terbentuknya VOC ini adalah membantu keuangan pemerintah Belanda. Dengan terbentuknya VOC ini, keuntungan dari kongsi dagang ini dapat membantu keuangan dari bangsa Belandanya. Yang kedua, menyaingi pedagang dari bangsa lain. Pada saat dibentuknya VOC ini, kongsi dagang sebelumnya sudah terbentuk yang dilakukan oleh bangsa Inggris pada tahun 1600 di India. Jadi, bangsa Belanda pun membentuk kongsi dagang VOC ini di Indonesia untuk menyaingi kongsi dagang tersebut. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintahan Belanda di India Timur. Jadi, di sini VOC ini dibentuk sebagai perwakilan di Hindia Timur atau perwakilan dari pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia. Oke, setelah tujuan pembentukan VOC, kita ketahui hak oktroy VOC. Hak oktroy ini hak mencetak uang. Jadi, kongsi dagang ini dapat mencetak uang untuk membuat proses jual beli rempah-rempah di Indonesia. Yang kedua, hak memelihara angkatan perang, yang dimana nanti kita lanjut yang akan membantu kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia, seperti angkatan perang di pulau-pulau, mencegah orang yang untuk melakukan perlawanan kepada VOC, membantu melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan kongsi dagang VOC tersebut. Yang keempat, hak memerintah daerah yang duduki. Setelah melakukan adu domba kepada pemerintahan atau kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, mereka akan meminta kepada kerajaan tersebut agar dapat memerintah di daerah tersebut. Itu dia. Jadi yang ketiga adalah VOC berhak memerintah daerah yang telah diduduki. Yang keempat, hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Setelah memerintah di daerah tersebut, mereka pun monopoli perdagangan. Jadi jual beli rempah-rempah hanya berlaku untuk VOC di daerah yang dikuasai. Selanjutnya, masa kekuasaan VOC. Ada beberapa kebijakan VOC. Yang pertama, Hongitochen.
Hong Itachen ini adalah pelayaran pantai untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Yang kedua, ekstirpasi, menebang tanaman rempah yang diproduksi secara berlebihan. Karena kalau diproduksi rempah-rempah secara berlebihan, harga dari rempah-rempah akan merosot. Jadi jika rempah-rempah sedikit, harganya akan naik gitu. Lanjut yang ketiga, kontingenten. Kontingenten ini rakyat yang dikuasai, atau jika VOC sudah dapat mampu menduduki daerah tersebut, mereka akan mewajibkan si rakyat untuk membayar pajak, yang dimana pajaknya itu berbentuk hasil bumi. Lanjut yang keempat, verplicht leveranti, yang dimana kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi. Yang terakhir, Pringerstelsels, kewajiban menanam kopi bagi rakyat Priangan. Itu dia. Lanjut, akhir dari kekuasaan VOC. Seperti yang kita ketahui, terbentuknya VOC ini pada tanggal 20 Maret 1602. Sedangkan faktor kemundurannya pada tahun 1799, yang dimana kita ketahui dulu penyebab kemunduran atau bubarnya VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Adapun penyebabnya, yang pertama, korupsi. Korupsi ini siapa yang korupsi? Yang korupsi adalah para pejabat yang menjabat di VOC-nya. Banyak para pejabat ini menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri. Sedangkan yang kedua, faktor kemundurannya, luasnya kekuasaannya dari VOC. Jadi membuat VOC kurang mampu atau kewalahan dalam memerintah. Yang ketiga, adanya persaingan kongsi dagang. Jadi semakin banyak kongsi dagang yang terbentuk di Indonesia, sehingga VOC ini semakin mengalami kemunduran. Dan yang ketiga, yang terakhir, terlilit utang. Terlilit utang di sini adalah karena banyaknya perlawanan daerah, sehingga VOC harus mengumpulkan biaya untuk melakukan perang. Jadi karena kebanyakan biaya, jadi terlilit utang, sehingga pada tanggal 31 Desember 1799 pemerintah Belanda resmi membubarkan VOC. Oke, sampai di sini materi dari sejarah VOC. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami materi VOC. Sekian untuk materi VOC-nya. Selamat memahami, selamat mengerjakan. Sekian. Salam jas merah.